Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Eko Titis Prasampo dalam mata pelajaran UN. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peninggalan sejarah pada masa Islam. Tapi sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, mari kita langsung menuju ke mata pelajaran kita. Oke, yang pertama adalah salah satu peninggalan pada masa Islam yaitu masjid. Nah, ini adalah gambar dari Masjid Agung Demak. Nah, masjid merupakan tempat ibadah orang-orang Islam. Masjid yang merupakan peninggalan masa Islam di Indonesia ini contohnya adalah Masjid Agung Demak, kemudian Masjid Ampel Surabaya, dan Masjid Banten. Baik, berikutnya. Nah, keraton. Nah, ini banyak sekali. Keraton, ada Keraton Surakarta, Istana Maimun di Sumatera Utara, ada Keraton Yogyakarta, kemudian ada Keraton Kanoman. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih sebetulnya keraton itu? Nah, keraton adalah tempat kediaman raja atau istana raja. Nah, di tempat ini seorang raja ini mengendalikan pemerintahan kerajaannya. Dengan demikian, keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja. Keraton yang termasuk peninggalan masa Islam antara lain adalah Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Keraton Kanoman di Cirebon, dan Istana Maimun di Sumatera Utara. Baik, lanjut. Makam. Nah, ini adalah gambar makam dari Maulana Malik Ibrahim, dan yang gambar di bawah adalah makam Sultan Malik Al-Saleh. Nah, apa sih sebenarnya makam itu? Nah, makam kuno peninggalan masa Islam umumnya terdiri atas jirat atau kijing, nisan, dan cungkup. Jirat adalah bangunan yang terbuat dari batu atau tembok yang berbentuk persegi panjang. Nah, jadi yang kotak persegi panjang itu yang namanya jirat. Nah, kemudian nisan. Nisan adalah tonggak pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda kuburan. Jadi yang tonggak pendek yang seperti patok itu namanya nisan untuk menandai. Kemudian ada yang namanya cungkup. Cungkup merupakan bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat. Nah, di sini yang terlihat pada makam Sultan Malik Al-Saleh. Ya, ini cungkupnya terlihat sangat jelas. Contoh makam kuno bercorak Islam yaitu makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, makam Sultan Malik Al-Saleh di Pase Aceh, dan makam Sultan Mataram di Imogiri. Oke, berikutnya kaligrafi. Nah, ini adalah gambar tulisan kaligrafi yang terdapat di dinding masjid. Nah, apa kaligrafi itu? Nah, kaligrafi adalah menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Dalam dunia Islam, kaligrafi terdiri atas petikan ayat-ayat suci Al-Quran. Bentuknya beraneka macam, dari yang sederhana berbentuk tulisan mendatar sampai berbentuk yang rumit, seperti sebuah lingkaran, segitiga, atau membentuk suatu bangunan tertentu seperti masjid. Beraneka ragam hiasan kaligrafi ini dapat kita temukan pada dinding masjid atau batu nisan. Berikutnya, dalam karya sastra. Berdasarkan corak dan isinya, karya sastra peninggalan masa Islam di Indonesia ada beberapa jenis, yaitu berupa babat, hikayat, suluk, dan syair. Babat adalah karya sastra berupa cerita berlatar
belakang sejarah. Contoh adalah Babat Cirebon, Babat Tanah Jawi, dan Babat Giyanti. Sedangkan hikayat ini merupakan karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Contoh hikayat Hang Tuah dan hikayat Raja-Raja Pasai. Kemudian suluk. Suluk merupakan kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol-simbol tertentu yang dihadapi manusia. Suluk merupakan karya sastra tertua peninggalan Kesultanan Islam di Indonesia. Contoh Suluk Wijil, Suluk Malang Sumirang, dan Suluk Sukarsa. Berikutnya adalah syair. Syair merupakan puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contohnya syair Perahu dan syair Si Burung Pingai karya Hamzah Pansuri. Oke, berikutnya seni tari. Nah, ini adalah seni tari yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu tari Saudati dan tari Saman. Salah satu tarian yang merupakan peninggalan dari masa Islam adalah tari Saudati atau tari Saman dari Aceh. Tarian ini dilakukan dengan iringan nyanyian yang sebenarnya adalah sholawat atau pujian kepada Nabi. Berikutnya, debus. Nah, ini adalah pertunjukan yang sangat menarik sekali ya, debus. Kadang ada yang menusukkan senjata ke tubuhnya, ada yang makan pecahan kaca, ada yang ditusuk pakai senjata tajam dan lain sebagainya. Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten. Dalam kesenian ini pemain menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Debus pernah digunakan sebagai sarana memompa semangat juang rakyat Banten melawan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Klaten dan Grebek. Nah, ini kita lihat gunungan yang berisi makanan yang ditumpuk sedemikian rupa. Oke, apakah ini? Nah, sekaten merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Upacara ini dahulu digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta, untuk mengundang masyarakat mengikuti dan memeluk agama Islam. Puncak perayaan sekaten ditandai dengan grebek mauludan dengan mengarak sebuah gunungan yang terbuat dari beras ketan, makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, itulah materi tentang peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Islam. Jadi untuk hari ini pertemuan Pak Eko Airi cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.